Barang siapa yang menjaga atas sholatnya di dunia, benar-benar melaksanakan sholatnya dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan sholatnya, maka orang yang semacam ini kelak ketika ada di dalam kuburnya, mereka juga akan melaksanakan sholat bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa para nabi dan para wali mereka sholat di dalam kuburnya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi pernah menyebutkan di malam Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Musa. Yang Nabi Musa yusalli fi qabri. Aku lihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Nabi mengatakan saat Isra, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya indal katibil ahmar, di sisi gundukan pasir yang berwarna merah. Ini dalil para nabi di alam kuburnya masih melaksanakan sholat, bukan sebagai kewajiban, tapi mereka merasa nikmat dengan sholatnya. Begitu juga Nabi pernah menyatakan al-anbiya'u ahya'u fi quburihim yusallun. Para nabi mereka semua ahya'u, hidup di dalam kuburnya, fi quburihim yusallun, dalam keadaan mereka sedang melaksanakan sholat sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang di dunia itu menjaga sholatnya sebagaimana para nabi, mereka masih melaksanakan sholat sampai ke mati, sampai ke di alam kuburnya, sehingga diganti oleh Allah kalau di dunia melaksanakan sholat sebagai kewajiban dari Allah, tapi dia nikmati, dia jalankan benar-benar. Di akhirat, di alam kuburnya saja mereka tetap sholat, tapi bukan sebagai bentuk beban, akan tetapi mereka melaksanakan sholat dan merasakan kenikmatan dengan sholatnya. Di dalam kitab Hilyatul Awliya disebutkan ada seorang tabi'i yang bernama Thabit Al-Banani. Thabit Al-Banani ini beliau pernah menjadi murid dari sahabat Anas bin Malik sampai 40 tahun. Namanya Thabit Al-Banani. Saat Thabit Al-Banani ini meninggal, dan singkat cerita Thabit Al-Banani ini dikuburkan. Kalau dikuburkan di pasir kan dibikin kayak ada batanya, jadi ditutupi bata dulu, disekat baru dikasih pasir. Orang yang menguburkan Thabit Al-Banani ini bersaksi saat Thabit Al-Banani dikuburkan ditutupi bata, ada satu bata yang jatuh. Ketika jatuh mau dipasang lagi, dari lubang itu kelihatan di situ di dalam kuburnya Thabit Al-Banani sudah melaksanakan sholat. Ini sudah melaksanakan sholat di dalam kuburnya. Ini tadi ini, sehingga disaksikan oleh orang yang mengubur Thabit Al-Banani sholat di dalam kuburnya. Dan inilah yang dinamakan sebagai karomah, nekor jole keramah. Jadi sahabat itu kan wali, karena sudah tidak ada derajat kenabian lagi. Setelah para nabi, derajat yang bisa dicapai oleh seseorang adalah wali. Tabi'in mereka juga hanya bisa mencapai derajat wali. Tidak ada yang bisa sampai kepada derajat nabi. Jadi keistimewaan yang didapatkan oleh mereka namanya karomah. Karena
memang manusia ini ada beberapa hal yang dilakukan yang sifatnya khawariqun lil 'adat. Jadi menerjang kebiasaan manusia pada umumnya. Kalau ceritanya para wali songo ini kan banyak cerita-cerita yang di situ tidak seperti kebiasaan manusia pada umumnya. Itu disebutkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu namanya khawariqun lil 'adat. Khawariq lil 'adat, sesuatu yang menerjang kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi gak podo manusia umum. Khawariq lil 'adat disebutkan di dalam kitab Bughya niku wonten 4 macam. Yang pertama namanya adalah al-mu'jizat. Al-mu'jizat ini berbeda dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Dan ini hanya dimiliki oleh seorang nabi yang tidak akan bisa ditentang oleh orang-orang yang mengingkari nabi tersebut. Seperti mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para nabi. Nabi Musa belah lautan, tidak akan bisa satupun orang yang meniru mukjizat tersebut. Meskipun saat itu di zaman Nabi Musa itu sedang ngetren ilmu sihir, tapi tidak akan bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Nabi Musa karena mukjizat. Nabi Ibrahim dibakar di api, tidak terbakar. Nek menungso umumnya dibakar, cukup dibakar, keselomot oleh rokok ini panas. Nek kesuwen ini melentung di bumi ini. Iki umumnya manusia. Tapi karena mukjizat, seorang nabi punya mukjizat dan sifatnya harus tidak sesuai manusia pada umumnya, maka Nabi Ibrahim dibakar di api yang begitu besar. Bahkan diriwayatkan api yang membakar Nabi Ibrahim itu, api unggunnya itu sangat tinggi, besar, sampai-sampai dari bawah jarak 1,5 mil. Kalau ada burung terbang 1,5 mil dari bawah itu, kalau burung terbang melewati api yang untuk membakar Nabi Ibrahim ini jatuh panas, saking gede. Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api. Itu tidak bisa dilempar dengan tangan, tidak bisa karena terlalu besar. Mendekati apinya tidak mampu. Sehingga Nabi Ibrahim dibikinkan seperti jepang, pelintang ini, jepretan. Nabi Ibrahim ditaruh di situ, dilempar ke api, masuk ke dalam api. Tapi namanya mukjizat itu berbeda kebiasaan manusia pada umumnya. Dibakar dengan api yang begitu besar, Nabi Ibrahim sama sekali tidak terbakar sedikit pun. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Allah mewahyukan kepada api, wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman dan selamat. Jadi apinya berubah jadi dingin dan menyelamatkan. Sebab kalau berubah jadi dingin kok nggak menyelamatkan, ini juga bahaya. Jadi terlalu panas itu bahaya, terlalu dingin bahaya. Nah, botol-botolnya dengan kulkas, turuni kulkas semuanya. Insya Allah sesuatu aku, insya Allah ya berbahaya juga. Terlalu panas bahaya, terlalu dingin bahaya. Ya narukuni pada wassalamu ala Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar, tidak terbakar sedikit pun oleh api yang mencoba untuk membakarnya. Tidak berbahaya sama sekali. Niki namanya mukjizat. Semua para nabi, semua para rasul diberikan mukjizat oleh Allah. Meskipun mukjizat yang terbesar itu adalah mukjizat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini pas di tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran manusia yang memiliki kedudukan tertinggi di sisi Allah. Manusia, seorang nabi dan rasul yang semua para nabi dan rasul memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan
seluruh mukjizat yang begitu luar biasa dari para nabi dan rasulnya Allah semuanya tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ayin ata rusul kiram biha fa inna mattasalat min umrihi bihi. Al-Imam Al-Busiri ngendikaken di dalam kitab Burdahnya, wa kullu ayin, setiap mukjizat ata rusul kiram biha yang dibawa oleh para rasul yang mulia, fa inna mattasalat min umrihi bihi, semuanya bersambung dengan Nabi Muhammad, dengan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang diteliti semua mukjizat yang dibawa oleh Rasul Nabi punya. Bahkan lebih hebat dari mukjizat para nabi terdahulu. Kabeh mukjizat sing nabi dahulu punya, yang pernah dikeluarkan oleh nabi terdahulu, Nabi Muhammad punya dan jauh lebih hebat daripada semua itu. Kalau paling contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu mukjizatnya yang terkenal diantaranya belah lautan di depannya dipukul dengan tongkatnya menjadi terbelah dua. Nabi Muhammad punya yang lebih hebat. Kalau Nabi Musa belah lautan ada di depannya, nyinggal des. Meskipun ini di luar kebiasaan manusia biasa, tapi yang dibelah masih ada di hadapannya. Nabi Muhammad punya mukjizat yang seperti ini dan jauh lebih hebat. Sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Bulan yang ada di kejauhan sana dibelah oleh Nabi, terbelah jadi dua. Kalau lautan dibelah di hadapannya, ini hebat, luar biasa, mukjizat yang besar. Tapi masih ada di hadapannya. Kalau Nabi Muhammad bulan yang ada di kejauhan terbelah dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad duwe sing padha iso belae. Ini kan berbeda dari kebiasaan makhluk pada umumnya. Manusia manapun tidak iso nyinggar laut, tidak iso oleh bulan. Jadi kan semongko mawon kayaknya iso bingung. Temangan semongko kayaknya iso bingung boleh iso. Iki bukae. Omong belah-belah sing nopo sing atos-atos kudu niku iso. Apalagi belah ban kok dibelah. Kan belah ban sing gelas itu ora iso. Coba dipisah jadi dua, kanan kiri terbelah, tidak bisa. Ini menunjukkan mukjizat itu sesuatu yang memang di luar kebiasaan manusia pada umumnya dan tidak bisa disamai oleh manusia biasa pada umumnya. Itu mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak biasa yang dibawa oleh para nabi. Dan mukjizat yang terbesar adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Semua para nabi punya mukjizat, tapi semuanya bersambung dengan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wonten namine karamah. Nek cara Jawa ini keramat. Keramat itu sama, sesuatu yang memang tidak biasa. Jadi jenengan nek krungu cerita keramat, ojo jawabi, orang masuk akal ini, mosok ono keramat ini. Sing jenenge keramat niku memang tidak masuk akal, namanya saja khawarqul adat. Namanya saja sesuatu yang tidak biasa dari manusia pada umumnya. Keramat niku dimiliki oleh seseorang yang dekat kepada Allah karena begitu sempurna di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para wali niku asal keramat bukan boro-boro topo iki, Pak. Topo kok jadi wali, tak topo iki dulu tidak bisa jadi wali. Saya mau jadi wali besok melakukan banyak, tak kirakan begini biar saya bisa jadi wong sing jatuh. Itu bukan wali, Pak. Wali itu diberikan keistimewaan oleh Allah sing jenenge keramat. Keramat itu pemberian dari Allah.
seorang yang tidak punya ilmu kemudian diangkat jadi Allah dalam keadaan tidak punya ilmu, dalam keadaan bodoh, kemudian diangkat jadi wali. Tidak ada ceritanya, Pak. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah riwayat, innallaha mattakhadha waliyan jadilan. Allah itu tidak akan menjadikan seorang wali dari orang yang tidak ngerti ilmu. Jadi kudu belajar dhisik. Sebab apa? Sebab syaratnya seorang wali itu harus benar-benar sempurna di dalam mengikuti Nabi. Lah sempurna mengikuti Nabi, niku kudu ngerti ilmu dhisik, kudu belajar dhisik. Contoh kaya sholat, wong iso sholat sing bener niku ya kudu diilmui dhisik. Ana wong sholat kudu benar. Nek orang benar, bagaimana dia bisa dikatakan kerjakan sholat dengan pas? Kudu sing dibasuh, mukanya kerotok, tangannya nggak sampai situ, masalah-masalah sholat yang padahal sholat kan ada yang namanya rukun qauli sambil ngejok. Ini tidak bisa mutaba'ah kamil, mutaba'ah Nabi tidak bisa sempurna di dalam mengikuti Nabi, tidak bisa kalau tidak ada ilmu. Tapi ini kok wonten ceritane, orang sing ora ngerti apa-apa tiba-tiba diangkat jadi wali. Bahkan di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu wonten tiyang masuk rumahnya Syekh Abdul Qadir, niatnya pengen maling, delalah Syekh Abdul Qadir ditemui dia dalam keadaan masih bangun. Kemudian dia ngumpet di bawah kolongan raja yang diputangi. Dia ngumpet di bawah. Kemudian singkat cerita ada orang yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini juga seorang wali yang mengabarkan bahwa ada seorang wali lain yang dalam keadaan sudah wafat dan harus diganti. Dan ini maling sing ngisor ini mlebu dalam keadaan jadi maling, dipanggil sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena wali itu tahu sesuatu yang tidak diketahui manusia pada umumnya. Hei, kamu fulan yang ada di bawah kolongan ini, metu diangkat jadi wali. Melebu dalam keadaan jadi maling, metu jadi wali. Ini maling ini boleh rojo wali. Ini kita harus ditiru. Yo kiai sasaran. Seperti aku melebu maling, ning omahe kiai seperti dhewe wali, aku metu mlebu dadi maling, metu dadi wali. Aja ditiru ya, berbahaya. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pangkatnya Sultanul Auliya, yang masyhur sudah rajanya para wali. Rajanya para wali itu punya keistimewaan bisa memindah-mindah mahkota kewalian. Di sekitar ini kalau nggak nalar wis sing penting dipercaya, memang ini ada ilmunya. Masalah kewalian memang itu ada ilmunya. Kadang-kadang kita ini krungu keramat apa zaman saat ini Pak, ke media sosial itu ya Allah fitnahnya sangat besar, luar biasa itu. Orang-orang yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah ini seakan-akan mau digiring ben ora percaya dengan keramat, ben ora percaya dengan adanya para wali punya keramat. Nenek cerita tentang keramatnya para wali, langsung dijawab, wah keramat itu gak masuk akal. Ini kita ini bener, kok gak masuk akal ya? Wes cerita hormat, cerita sing macam-macam gak masuk akal. Ini sing ngomongnya nanti wong sing kurang adoh bulan kita bebas. Sing jenenge keramat, itu memang khawarik lil adat, memang sesuatu yang tidak sama dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Ono wali keramat begini, waktu iso ini jadi orang keramat. Sing namanya keramat, niku memang berbeda dengan kebiasaan, dan itu didapatkan dari Allah karena sempurna di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pulau paling contoh sebuah riwayat, ini tidak dibikin, tidak masuk akal. Tapi ini riwayat ini sahih, disebutkan oleh Imam Al-Fakhrur Razi. Bahkan disebutkan di salah satu kitab Al-Fawaid Mukhtarah dari banyak riwayat ini. Sahabat Abu Bakar itu kan sahabat, berarti makomnya juga wali.
langsung terbuka pintunya. Kemudian dari dalam kuburnya didengar jelas oleh para sahabat. Ini riwayat sahih disebutkan daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, disebutkan bahwasanya saat itu setelah salam pintu terbuka, karomahnya Sayyidina Abu Bakar, pintu terbuka, kemudian dari dalam makamnya Nabi dengan jelas didengar oleh para sahabat yang lain ada suara yang mengatakan adkhilul habib ilal habib, wahai kalian para sahabat, masukkan kekasih itu bersanding dengan kekasihnya. Ini jelas suara ini didengar dari dalam makamnya Nabi Muhammad SAW. Ini jenis keramat. Keramat itu ojo dipikir dengan alat otak kita ini buat sakit di keramat ini. Sebab sing jenis keramat sebagaimana tadi dikatakan khawariqul adat. Keramat itu mau gak mau memang tidak sama dengan kebiasaan, tidak sesuai nalar manusia pada umumnya. Tapi keramat itu memang ada. Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu pernah suatu hari makan racun. Nek manusia biasa makan racun, kira-kira itu kopi sianida mati. Bismillah. Ini kopi enak. Bismillah. Kopi sianida diminum mati, manusia biasa. Coba sinten sing mati. Orang sakit sak sendok ikut cair itu dengan kopi. Insyaallah ya. Engko ya mut insyaallah kejang-kejang keracunan mati. Ini manusia biasa. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid ini luar biasa sahabatnya Nabi yang ketika memimpin peperangan dan pernah kalah. Kenapa? Karena di rambut di kepalanya Sayyidina Khalid bin Walid dia menyimpan rambutnya Nabi. Memang zaman dulu itu ketika Nabi potong rambutnya langsung tek, dibuat rebutan oleh para sahabat. Karena saya ini mau potong masih kiai ahli pokok rambutnya bisa menurut sama. Tapi kalau dulu rambutnya Nabi, karena Nabi itu manusia luar biasa, manusia istimewa, potong, selesai potong rambut bekas potongannya tidak tersisa satu pun. Bahkan sampai sekarang 1400 tahun lebih ada masih tersisa rambutnya Nabi. Sayyidina Khalid bin Walid ini punya beberapa letakkan di kepala. Kalau orang selalu kena berkah rambutnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Khalid bin Walid ini pernah suatu ketika diracun, tapi sama sekali racunnya nggak berpengaruh sedikit pun kepada badannya Sayyidina Khalid bin Walid. Ini jenis keramat. Nek manusia biasa, kalau coba mau beracun, izin itu harus ada bilang. Insya Allah efeknya minimal mungkin banget. Tapi kalau keramat itu beda dengan kebiasaan. Itu berbeda dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Nah, ini banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan memang keramat itu ada dan memang tidak sesuai nalar manusia biasa. Keramat itu khawariqul adat, sesuatu yang memang tidak seperti kebiasaan manusia pada umumnya. Sing nomor telu motor sing jenenge istidraj. Nah, istidraj ini diberikan oleh Allah pada orang yang fasik, wong sing ora tau salat sambil nah ini jenenge istidraj. Orang yang tidak mengikuti Nabi punya keistimewaan. Nah ini jenenge istidraj, tidak sesuai kebiasaan, tapi bukan karena sempurna di dalam mengikuti Nabi. Yang terakhir, Nabi ini pun sihir, sebagaimana sihirnya Raja Fir'aun itu juru sihirnya Raja Fir'aun itu namanya sihir, sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan manusia pada umumnya. Tali dilempar jadi ular, melawan tongkatnya Nabi Musa, ini namanya sihir. Tapi memang tidak sesuai kebiasaan manusia biasa pada umumnya. Termasuk para wali itu punya sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan manusia pada umumnya. Begitu juga para nabi. Nabi jenenge mukjizat, wali jenenge karoman. Nek wong sing ora tau ngikuti nabi jenenge apa? Jenenge apa wae istidraj. Nek ilmu sing dipelajari sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan, seperti sihir tukang sihirnya Raja Fir'aun, itu jenenge sihir. Jadi semua ini tidak sesuai kebiasaan pada umumnya. Termasuk para nabi, para wali yang sholat di dalam kuburnya, ini namanya khawariqul adat, sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan manusia pada umumnya.
istiqomah jamaah di keramat, iso ngaji istiqomah di keramat. Kalau itu jarang. Ketok keramat-keramati para wali justru kalau dia memang benar-benar wali untuk menuruti keramati. Tapi sebagai manusia biasa, yang penting kita ini ibadah, yang penting kita ini sholat jamaah 5 waktu, yang penting kita ini ngaji, itu cukup sudah. Yang penting kewajiban kita lakukan, yang dilarang